Kenapa harus ada subsidi UKT di Universitas Negeri Makassar secara general? Secara sederhana, prinsip uang kuliah tunggal terdiri atas 3 poin. Yang pertama, berdasarkan kebutuhan tiap program studi. Yang kedua, berdasarkan kemampuan ekonomi. Yang ketiga, berdasarkan indeks kemahalan wilayah. Nah, bagaimana biaya operasional perguruan tinggi? Biaya operasional perguruan tinggi terbagi atas 2 poin. Yang pertama adalah biaya langsung dan yang kedua adalah biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang terkait langsung penyelenggaraan program studi. Sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya yang dikelola oleh institusi dalam mendukung penyelenggaraan program studi. Nah, bagaimana sumber pendapatan perguruan tinggi khususnya di Universitas Negeri Makassar yang saat ini menyandang sebagai status badan layanan umum? Secara sederhana ada 2 indikator. Yang pertama berasal dari BOPTN, yang kedua adalah berasal dari PNBP. Kemudian mungkin muncul pertanyaan, apa saja yang termaktub dalam biaya langsung dan biaya tidak langsung? Secara sederhana, biaya langsung terdiri atas beberapa poin. Yang pertama itu adalah kegiatan kelas seperti perkuliahan, tutorial, matikulas, puisi. Terus yang kedua adalah biaya di luar kelas seperti praktikum, laboratorium, studio, kuliah lapangan. Terus yang ketiga lah kegiatan tugas akhir seperti tugas akhir, skripsi, seminar, ujian komprehensif, wisuda. Selanjutnya bimbingan konseling, konsultasi akademik dan lain-lain. Selanjutnya kegiatan kemahasiswaan, PMB, program kemahasiswaan, ekstrakurikuler dan lain-lain. Nah, apa saja sih biaya tidak langsung? Yang pertama adalah biaya administrasi umum seperti gaji, tunjangan, biaya habis pakai, perjalanan dinas kampus, pengoperasian dan pemilihan sarana dan prasarana seperti pemilihan sarana, laboratorium, dan lain-lain. Kemudian pengembangan institusi seperti penyusunan RKAT, operasional senat, pengembangan lokasi perpustakaan, pelatihan dosen, dan penjaminan mutu. Dan biaya tidak langsung operasional lainnya. Salah satu sumber pendapatan dari PNBP yang paling besar berasal dari UKT yang dibayarkan oleh mahasiswa. Nah, mungkin ada yang bertanya, UKT mahasiswa itu diperuntukkan untuk apa? Secara sederhana, UKT mahasiswa digunakan untuk yang pertama adalah biaya perkuliahan, yang kedua adalah biaya praktikum, yang ketiga adalah biaya sarana pembelajaran, yang keempat adalah biaya habis pakai perkuliahan dan praktikum, yang kelima adalah kegiatan penelitian, yang keenam adalah pengabdian masyarakat, yang ketujuh adalah kegiatan kemahasiswaan. Nah, UKT itu tidak digunakan untuk yang pertama gaji dosen, tunjangan dosen PNS. Yang kedua adalah gaji dan tunjangan dosen non PNS. Yang ketiga gaji dan tunjangan tenaga kependidikan. Yang keempat adalah biaya habis pakai administrasi. Selanjutnya adalah tunjangan tambahan jabatan struktural. Yang kemudian pemeliharaan perbaikan fasilitas kampus. Selanjutnya adalah pelatihan dosen dan perjalanan dinas. Kemudian biaya operasional yang tidak digunakan atau tidak ditanggung. Yang selanjutnya adalah biaya mahasiswa yang bersifat pribadi. Nah, saya kira itu ada alokasi uang kuliah tunggal yang dibayarkan oleh mahasiswa. Bagaimana skema yang bisa diterapkan Universitas Negeri Makassar dalam hal ini mensubsidi uang kuliah tunggal secara general? Dalam hal ini, pembelajaran jarak jauh atau PJJ, kuliah daring, kuliah online, ada beberapa indikator atau sub unit cost dalam hal ini biaya langsung yang tidak terpakai dalam pemberlakuan kuliah jarak jauh. Artinya, anggaran yang tidak dipakai selama pembelajaran jarak jauh bisa dijadikan atau dimasukkan sebagai pos anggaran dalam mensubsidi uang kuliah tunggal secara general di Universitas Negeri Makassar. Saya kira jelas apa yang menjadi tuntutan mahasiswa. Mari kita justifikasi antara tuntutan mahasiswa dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Universitas Negeri Makassar. Kebijakan yang dikeluarkan Universitas Negeri Makassar adalah kebijakan penyusuan uang kuliah tunggal. Sedangkan tuntutan mahasiswa Universitas Negeri Makassar adalah subsidi uang kuliah tunggal untuk seluruh mahasiswa Universitas Negeri Makassar atau sifatnya secara general. Nah, apa yang mendasari tuntutan mahasiswa? Secara sederhana adalah Permendikbud nomor 25 tahun 2020 pasal 8 yang menjelaskan tentang dalam hal terjadi perubahan besaran biaya kuliah tunggal, maka besaran UKT harus menyesuaikan dengan besaran uang kuliah tunggal. Artinya,
apakah manfaat yang kita dapatkan dari uang kuliah tunggal selama pembelajaran jarak jauh? Apakah kita sudah menikmati yang kita bayarkan dalam uang kuliah tunggal dalam hal ini pembelajaran jarak jauh? Saya rasa tidak. Bagaimana dampak terhadap keuangan Universitas Negeri Makassar antara kebijakan yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Negeri Makassar dan tuntutan mahasiswa? Kebijakan Rektor Universitas Negeri Makassar adalah penyesuaian uang kuliah tunggal, sedangkan tuntutan mahasiswa adalah memberikan subsidi uang kuliah tunggal secara general kepada seluruh mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Kebijakan Universitas Negeri Makassar hanya sebagian mahasiswa yang mendapatkan, sedangkan tuntutan mahasiswa seluruh mahasiswa mendapatkan subsidi. Dan kebijakan Universitas Negeri Makassar secara estimasi penurunan pemasukan uang kuliah tunggal itu tidak bisa diperkirakan, sedangkan tuntutan mahasiswa untuk estimasi penurunan pemasukan uang kuliah tunggal itu bisa dihitung atau bisa diperkirakan. Bagaimana tingkat efektivitas antara kebijakan Rektor Universitas Negeri Makassar dan tuntutan mahasiswa? Kebijakan rektorat dalam hal pelaksanaan yang pertama itu persyaratan yang rumit dan kurang relevan. Yang kedua, proses verifikasi data yang sangat banyak. Sedangkan tuntutan mahasiswa dalam hal pelaksanaan tidak perlu persyaratan yang rumit dan tidak memerlukan proses verifikasi karena semua mahasiswa berhak mendapatkan keringanan. Nah, dalam hal menyelesaikan masalah, kebijakan Rektor Universitas Negeri Makassar hanya orang-orang yang dengan standar tertentu untuk menerima manfaat. Yang kedua, hak mahasiswa yang tidak mendapatkan manfaat maksimal dari proses pembelajaran jarak jauh tidak terpenuhi. Sedangkan dalam hal menyelesaikan masalah tuntutan mahasiswa Universitas Negeri Makassar, seluruh kalangan baik yang terdampak signifikan maupun tidak signifikan terdampak akan mendapatkan manfaat. Yang kedua, hak mahasiswa yang tidak terpenuhi selama pemberlakuan pembelajaran jarak jauh terpenuhi. Ini adalah win-win solution. Bagaimana signifikan atau manfaat antara kebijakan Rektor Universitas Negeri Makassar dan tuntutan mahasiswa? Kebijakan Rektor Universitas Negeri Makassar hanya meringankan beban sebagian kalangan dengan kriteria tertentu dan manfaat tidak dirasakan secara luas atau seluruh mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Sedangkan tuntutan mahasiswa akan meringankan beban seluruh kalangan yang terdampak akibat pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dan manfaat yang dirasakan secara luas atau seluruh mahasiswa Universitas Negeri Makassar dengan menyasar semua kalangan baik yang terdampak secara signifikan ekonominya maupun tidak. Jadi kebijakan Rektor Universitas Negeri Makassar low impact, sedangkan tuntutan mahasiswa Universitas Negeri Makassar adalah high impact. Nah, bagaimana potensi resiko antara kebijakan Rektor Universitas Negeri Makassar dan tuntutan mahasiswa? Kebijakan Rektor Universitas Negeri Makassar secara resiko sangat tinggi. Yang pertama, ketelitian saat proses verifikasi data. Yang kedua, kemungkinan yang terdampak ditolak. Yang ketiga, ketidakpastian yang tinggi bagi Universitas Negeri Makassar. Yang keempat, ketidakpastian yang tinggi bagi mahasiswa. Sedangkan tuntutan mahasiswa yang pertama, tidak perlu takut terjadi salah verifikasi karena penurunan berlaku secara general. Yang kedua, semua dipastikan merasakan manfaat karena baik yang terdampak secara signifikan maupun tidak signifikan itu semuanya menerima manfaat. Yang ketiga, Universitas Negeri Makassar dapat memperkirakan pemasukan dari uang kuliah tunggal dengan lebih pasti. Yang keempat, mahasiswa mendapatkan kepastian uang kuliah tunggal yang mesti mereka persiapkan. Artinya, potensi resiko yang dikeluarkan Universitas Negeri Makassar itu high risk atau potensi resikonya sangat tinggi, sedangkan tuntutan mahasiswa Universitas Negeri Makassar low risk atau potensi resikonya sangat rendah. Tuntutan ini adalah tentang keberpihakan dan political will. Artinya ketika Rektor Universitas Negeri Makassar bersedia berpihak kepada mahasiswa, saya kira hal ini bisa dilaksanakan di Universitas Negeri Makassar. Untuk seluruh teman-teman lembaga kemahasiswaan Universitas Negeri Makassar dan seluruh mahasiswa Indonesia yang saat ini sedang memperjuangkan uang kuliah tunggal, ayo mari kita sama-sama memperjuangkan sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.